Tapi sebaliknya Pak, ketika jin disebut oleh orang-orang yang disembah ini, yang dimintai tolong ini, apa kata jin kelak pada hari kiamat? Jin ini berkata, tatabarra'u minhum wa yatansiluna min ibadatihim lahum, kama qala ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza hasara an-nasa kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Wa qala ta'ala wattakhidhu min dunillahi aliha liyakunu lahum izzan kalla sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Sama jin juga begitu. Jin bilang, loh saya tidak pernah, saya ngajak cuma. Lah kenapa kok ikut? Nah ini Pak, setan juga begitu, aku ngajak. Lah kenapa kok ikut? Lawang saya sendiri ini menghadapi masalah, mempertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah. Mereka semuanya melepas. Tidak ada yang berani bertanggung jawab. Semuanya berlepas, tidak berani di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka lah yang dimaksud dalam ayat ini, yang menjadikan selain Allah itu Tuhan mereka, yang menjadikan mereka sebagai penolong bagi mereka. Wa qala al-Khalil liqaumihi innamat takhadtum min dunillahi awthanan mawaddatan bainakum fil hayatid dunya thumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum ba'da. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya dulu ketika Raja Namrud bersama rakyatnya itu membuat berhala-berhala. Apa kata Nabi Ibrahim? Perkataan Nabi Ibrahim digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Beliau berkata, sesungguhnya apa yang kalian buat dari sesembahan selain Allah hanya menguatkan kalian saja, memunculkan kebersamaan kalian. Ya bersama kenapa? Karena yang disembah sama, karena yang diinginkan sama. Tapi itu cuma berlangsung di dunia, kata Nabi Ibrahim. Sebaliknya pada hari kiamat, kemudian pada hari kiamat mereka akan saling melemparkan tanggung jawab. Ketika di dunia bersama ini sama-sama menyembah berhala, tapi kelak mereka pada hari kiamat akan saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Wa yal'anu ba'dukum ba'da, saling melaknat antara satu dengan yang lainnya. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ma'wakumun nar, dan tempat mereka adalah neraka. Wa ma lakum min nasirin, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari siapapun. Mohon maaf. Jadi kalau sekarang dalam maksiat kompak, cocok sekarang di dunia, nanti di akhirat akan saling bermusuhan ini. Akan saling menjatuhkan ini, akan saling melaknat ini. Ketika melakukan dosa bersama-sama, entah melakukan dosa apa. Sekarang karena unsur kemanusiaan, sehati keinginannya, sama kemauannya, bersama. Tapi nanti pada hari kiamat sebagaimana ayat ini, justru mereka akan saling menjatuhkan, saling menyalahkan. Tapi apa kemudian menyelesaikan masalah di saat itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Tidak, enggak ada. Sama-sama ruginya. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari teman itu teman masjid. Ya, kurang apa coba? Masjid Al-Furqan. Saking pengennya bareng, seragamnya sama, coba. Iya, coklat, abu-abu, masya Allah, putih, tulisannya Al-Furqan. Itu tidak apa-apa itu. Iya. Nah kalau kaos tapi di sini buat nomor, nah ini
Ikatan Pencinta Nomor. Waduh, ini contoh, jangan berarti dikawin, bukan. Contoh ya. Dalam kebaikan ini yang justru akan abadi kebersamaannya. Masya Allah, di masjid sama-sama memakmurkan masjid, saling menguatkan untuk datang sholat berjamaah di masjid. Masya Allah, semoga dilanggengkan sampai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa ustadznya ya. Itu. Jadi kata Nabi Ibrahim, tidak akan ada yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Wa qala ta'ala walau tara idz zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dil qaul yaqulu alladziina istud'ifu alladziina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Ini sama lagi. Nanti Pak, Bu, mohon maaf, orang yang miskin sama orang yang kaya di depan Allah akan saling berbantah-bantahan. Yang miskin bilang kepada orang-orang yang kaya itu, orang kaya, dulu kan kami sebenarnya tidak mau nyembah ini, berhala ini. Kamu yang ngajak-ngajak, kamu yang bilang-bilang, kamu yang memprakarsai, kamu yang mendorong-dorong kami. Coba bukan gara-gara kamu, gak mungkin aku nyembahin. Gak terima Pak orang kaya. Yang kaya bilang, loh aku ini cuma nyiapkan dananya, aku cuma ngajak, semua kembali ke kamu. Masya Allah, Masya Allah. Beda dengan orang kaya yang menginfakkan hartanya untuk kebaikan, untuk menguatkan dakwah, membantu masjid, memakmurkan masjid, orang-orang soleh yang membutuhkan, orang-orang soleh yang memiliki keterbatasan diberi dukungan. Masya Allah, beda. Justru mereka akan bersaksi atas apa yang telah mereka berikan kepada hamba-hamba Allah tersebut. Qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu. Maka ketika orang miskin berkata kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang kuat itu, yang kokoh kedudukannya itu, anahnu sadadnakum anil huda ba'da ja'akum bal kuntum mujrimin. Apakah kami yang memaksa kamu? Enggak, saya cuma nyuruh begini, enggak pernah maksa. Na'udzubillah. Saling menyalahkan. Ini ada di Al-Quran. Saling menyalahkan antara yang lemah sama yang kuat ini. Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makaru al-lail wan nahar itta'murunana an nakfura billahi wa naj'alu lahu andada wa asarru nadamata lamma ra'awul adab wa ja'alna al-aghlal fi a'naqil ladziina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah ini enggak terima dibilangi begitu. Apa yang dikatakan mereka? Loh, kan kamu dulu siang malam nyuruh aku begini. Makanya yang suka sponsor-sponsor yang enggak bener, nah ini hati-hati. Wis tara, aku sing mbosingku. Wah, ini. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau untuk kebaikan enggak apa-apa. Nah, ini yang dibicarakan ini kalau hal-hal yang dilarang. Wis tara, engko aku. Wes. Iya. Ini Masya Allah, wal'iyadu billah. Semoga kita semua dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, berkata kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala syaitan lamma qudiyal amru inna Allah wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Nah, ini lagi Pak. Syaitan ini yang bilang nanti ini. Apa kata syaitan di hari kiamat nanti ini? Ketika keputusan Allah kepada orang-orang yang menyembah selain Allah itu sudah pasti, mereka syaitan ini berkata, sesungguhnya apa yang dijanjikan oleh Allah itu benar. Kata syaitan.
yang dijanjikan oleh Allah itu benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, sedangkan apa yang aku janjikan kepada kalian, kata setan, aku melanggarnya memang. Loh, ini ngaku setan ini. Kalau Allah berjanji benar, tapi kalau aku yang berjanji, kata setan, aku akan mengkhianatinya. Wa ma kana li alaikum min sultan, kalau kamu sekarang datang kepadaku, minta tolong kepadaku, minta perlindungan kepadaku dari apa yang telah Allah pastikan kepada kalian tentang hukuman, tentang siksa, aku tidak mempunyai kekuasaan sama sekali, kata setan. Mereka berlepas tangan. Setan berkata demikian. Illa anda autukum fastajabtum. Lah kenapa dulu kamu waktu aku ajak kok mau? Lah enak ini Pak. Kalau sudah diajak nggak tanggung jawab ini. Jadi sudah diajak sudah ini. Ya sama kayak di sinilah, mungkin di dunia ini ada orang ngajak jalan-jalan, begitu sudah naik bayar dewe-dewe. Loh lah apa dijak aku iku mau. Loh salahnya gelem loh. Masya Allah, hati-hati tipu daya setan ini. Ini diterangkan di Al-Quran. Fala talumuni walumu anfusakum, maka janganlah kamu, kata setan, menyalahkan aku, salahkanlah dirimu. Astagfirullah. Tapi waktu itu sudah telat, sudah tidak bisa, sudah. Setan sudah berkata, jangan salahkan aku, salahkan dirimu. Walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi inni kafartu bima asyraktumuni min qabli innadz zalimina lahum adzabun alim. Maka jangan minta perlindunganku sebagaimana aku juga tidak mau meminta pertolongan kepadamu sendiri-sendiri ini. Karena sesungguhnya aku telah ingkar sebagaimana kalian telah mengikuti, menyekutukan, dan itulah kezaliman. Dan pada saat itulah mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Wa qauluhu ta'ala wa ra'awul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Di saat itulah Pak, kenapa mereka ini gugup panik? Karena sudah melihat siksa Allah. Bahkan di ayat yang lain itu nanti akan diterangkan, mereka ini dengan sedih berkata, coba bisa ya, saya mau kembali lagi, sebagaimana ini mereka melepas tanggung jawabnya. Saya tidak mau melakukan kesalahan untuk mengikuti apa yang telah mereka lakukan dengan mengajak ketika di dunia itu. Wa taqatta'at bihimul asbab ay ayanu adaballah, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri siksa Allah. Wa taqatta'at bil hail wa asbabil khalas wa lam yajidu minan nari ma'dalan wala masrifan. Dan pada saat itu taqatta'at bihimul asbab, tidak ada lagi Pak yang bisa menyelamatkan mereka kecuali mereka harus masuk ke siksa Allah yang telah disiapkan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Aduh, ngeri betul ini. Kita dulu pernah ngaji tafsir ya, tafsir yang As-Sabuni itu masih macam-macamnya api. Ada yang api merah, kuning, hitam. Api saja sudah banyak macamnya ya. Semoga kita dijauhkan dari api-api siksa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, qala Atha an Ibnu Abbas, berkata beliau Atha dari Ibnu Abbas, wa taqatta'at bihimul asbab qala al mawaddah wa kadza qala Mujahid fi riwayat Ibnu Abi Najih wa qala alladziina tubi'u law anna lana qarratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna, ay law anna lana audah. Nah ini Pak, orang-orang yang sudah tidak ada penolongnya, yang mereka mintai tolong,
jin, syaitan atau apapun yang mereka sembah ternyata tidak bisa memberikan pertolongan. Kata mereka, lau anna lana, andaikan kami memiliki kesempatan audah untuk mengulang. Mengulang bagaimana? Ilad darid dunya, kembali ke kehidupan dunia. Hatta natabarra'a min haula'i wa min ibadatihim, sehingga kami tidak menjadi bagian dari mereka, tidak minta tolong kepada mereka, tidak menyembah sebagaimana mereka menyembah. Andaikan boleh, andaikan bisa, yang ada cuma andai saja. Masya Allah. Semoga kita semua ini istiqomah, husnul khatimah. Ya Allah. Sudah, tidak apa-apa. Yang punya masa lalu itu tidak apa-apa. Yang penting sekarang. Semoga kita istiqomah mulai saat ini terus sampai kita kembali kepada Allah. Yang masa lalu, yang dulu. Ah ini Pak, mumpung bulan Ramadan, Ustaz, gimana ya? Saya ini puasa dulu sering saya tinggal. Terus gimana? Ya ganti Pak. Sambil lalu bertaubat, istighfar, bertaubat kepada Allah. Tidak apa-apa. Karena Allah itu Maha Pemaaf. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anna. Berapa itu? Kira-kira berapa? Banyak Ustaz. Saya masih SMP sudah berapa tahun itu. SMA, ini. Apalagi kuliah. Nah, itu. Ada yang bilang borong be, gitu. Nah, kalau memang seperti itu, lakukan sebisanya. Lakukan sebisanya. Hutang kepada manusia saja wajib, apalagi hutang kepada Allah. Gitu. Sekarang saya tidak kuat Ustaz. Sekarang saya tidak mampu Ustaz. Pakai fidyah. Gimana caranya? Siapkan makanan, kirimkan kepada berapa orang. Ini fidyah saya. Doa minta kepada Allah. Fidyah itu kan dari fida, tebusan. Jadi kalau sudah nggak kuat puasa, fidyah. Kirim, masak. Berapa orang? Misalnya saya 30 hari Ustaz, kasih 30 orang. Kalau saya hitung kira-kira 1000 nyampe, bagi 1000 kotak ya. Biar pusing cateringnya ya. Iya. Jadi semua tanggung jawab kita itu selesaikan. Sisanya kita buktikan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti yang digambarkan di surat ini, di ayat ini. Minta kembali. Fala naltafit ilaihim. Maka kalau andaikan saya diberi kesempatan kembali lagi ke dunia, saya tidak akan naltafit. Jangankan lihat katanya Pak. Noleh kepada mereka saya tidak mau. Masya Allah. Ini orang-orang yang sudah ada di neraka ini. Andaikan saya dikembalikan ke dunia, diberi kesempatan lagi, noleh saya tidak mau. Noleh, bukan ngelihat, noleh, enggak mau. Saya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Walihada, oleh karenanya, qala kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Makanya di saat nanti itu, hari kiamat nanti itu, Allah tunjukkan kepada mereka amal-amal mereka, sehingga mereka merasa rugi, sehingga mereka merasa tidak punya apa-apa. Apa yang mau dibawa menghadap Allah? Mereka baru sadar, ditunjukkan oleh Allah. Mereka menyia-nyiakan kesempatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Aitadhabu wa tatmahilu kama qala ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an manthura. Bahkan diterangkan oleh Al-Quran, amal-amal mereka bagaikan debu. Debu yang ketika ditiup terbang kemana-mana, gak ada apa-apanya. Na'udzubillahi min.
sia-sia, nggak ada gunanya. Wa qala ta'ala mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'malum karamadin istaddat bihir rih. Permisalan orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Tuhan mereka, perbuatan mereka itu hakikatnya seperti abu yang ditiup oleh angin ketika angin kencang. Jadi walaupun mereka berbuat baik, tapi dasarnya bukan karena Allah, sia-sia pada hari kiamat. Dapat balasan, dapat karena dia berbaik-baik kepada sesama manusia. Dia dihargai oleh sesama manusia karena kebaikannya. Tapi pada hari kelak, hari akhir, amalannya seperti debu yang ditiup oleh angin, hilang, tidak berwujud. Wa qala ta'ala walladzina kafaru a'malum kasarabin biqi'atin yahsibuhu dham'anu ma. Bahkan Allah misalkan lagi permisalan orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah, perbuatannya seperti fata morgana yang ada di tanah dataran, seakan-akan di situ ada air, padahal tidak ada air. Seakan-akan dia hebat, seakan-akan dia selamat, seakan-akan dia beruntung, padahal itu cuma tertipu dia. Seperti fata morgana yang nampak memunculkan air di daratan itu. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang berapa menit ini? 6. Ya. Baik. Ini pembahasan surat Al-Baqarah ayat 165, 166, 167. Semoga menjadi pelajaran yang berharga bagi saya pribadi dan bagi kita semua untuk berhati-hati dengan tipu daya syaitan, dengan tipu daya orang-orang yang tidak ingin kita dalam keimanan. Sehingga kita semua mengharap agar supaya kita ini istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, diberi husnul khatimah, dan kelak berjumpa dengan Allah membawa iman Islam kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita terus istiqomah memakmurkan masjid Allah ini. Semoga kita semua saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Karena mengingatkan itu bukan karena iri, bukan karena benci, karena sayang. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka ingatkan, karena sesungguhnya kalian semua ini adalah pemberi peringatan. Jadi kalau diingatkan, lho sampean teng pundi kok boten ketinggal teng masjid? Lah opo sih kok melok-melok ae. Bukan karena sayang. Di sini ndak ada di sini. Ini contoh. Ya. Kalau di sini ditelepon malah tambah seneng ini. Waduh, iki berarti melok pengajian Ustaz Arif iki berarti. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Semoga kita bisa memaksimalkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan dan Allah memberikan kita keberkahan Ramadan, keberkahan ibadah di dalamnya hingga dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a syani wa daraji'an ya uhailal judi wal karami rabbi fanfa'na bi barakatim wa dinal husna
يا أهيل الجود والكرم آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم ارحمنا اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما لدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوى العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للmuslimin. Ya Allah, kami memohon keberkahan dari Al-Quran yang kami baca, yang kami pelajari. Ya Allah, kami memohon keberkahan dari majlis ini. Ya Allah, ampunilah kami dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Bagi orang tua kami ya Allah yang telah meninggalkan kami ya Allah, ampunilah kami dan mereka, muliakanlah kedudukan mereka, angkat derajat mereka ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami ya Allah, berilah kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka, membahagiakan mereka ya Allah. Ya Rahman, barakailah kami dan mereka, anugerahkanlah kami dan mereka husnal khatimah. Ya Allah, ya Rahman, kami memohon ya Allah, anugerahkanlah kami keluarga yang barokah, sakinah, mawaddah warahmah. Ya Allah, anugerahkanlah kami keturunan putra-putri yang saleh salihah dari golongan yang mendirikan salat, menegakkan salat. Ya Allah, dengan rahmat-Mu anugerahkanlah keturunan kami, putra-putri kami ya Allah, untuk istiqomah ikhlas membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, apabila di antara kami saat ini sedang sakit ya Allah, ringankanlah sakit kami dan mereka, angkatlah penyakit kami dan mereka, berikanlah kami kesehatan, kesembuhan untuk semakin bersyukur dan beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini menghadapi kesulitan ya Allah, mudahkanlah urusan kami dan mereka ya Allah. Berilah kami rizki yang halal, rizki yang luas, rizki yang barokah, untuk menjadikan kami semakin bersyukur ya Allah. Inilah keadaan kami ya Allah, sungguh kami hanya memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, karena Engkau sebaik-baiknya penolong ya Allah, maka kami pasrahkan semua urusan kami kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.